Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sholat fardu 5 waktu. Subbab yang pertama yaitu pengertian sholat. Secara bahasa, sholat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Untuk subbab yang kedua yaitu dasar hukum perintah sholat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Subbab selanjutnya adalah syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat adalah ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan akan menggugurkan hukum wajibnya sholat. Jadi, bagi yang belum memenuhi persyaratan, ada 2 hukum bila tetap melaksanakan sholat, yaitu tetap sah sholatnya dan tidak sah sholatnya. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama, beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akil balik. Namun bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya selama sudah mumayyiz atau mampu membedakan. Untuk syarat wajib sholat yang ketiga yaitu tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Syarat sah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Adapun syarat sah sholat antara lain, yang pertama beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua mumayyiz, artinya dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, dan seterusnya. Syarat sah yang ketiga yaitu tidak hilang akal. Masuk waktu sholat, suci dari hadas kecil dan besar, suci dari najis baik mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladhoh. Selanjutnya yaitu menutup aurat, menghadap arah kiblat, berniat, tertib sewaktu melaksanakan sholat, muwalah atau tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat, tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan sholat, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat, tidak mengunyah, makan, dan minum. Subbab yang keempat yaitu perkara yang membatalkan sholat. Jadi perkara yang membatalkan sholat itu ada banyak. Antara lain yang pertama yaitu datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. 2. Menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Yang ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Yang keempat, tertawa lebar ketika dalam sholat. Yang kelima, makan dan minum meskipun hanya sedikit. 6. Murtad ketika dalam sholat.
7. Gila ketika dalam sholat. 8. Berpaling dari arah kiblat. Dan masih banyak lagi seterusnya. Selanjutnya subbab 5. Ketentuan dalam melaksanakan sholat itu ada 3. Yang pertama ada rukun. Kedudukan sama dengan syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi. Perbedaannya adalah syarat sahnya sholat dilaksanakan sebelum sholat dan berlanjut hingga selesainya sholat. Sedangkan rukun dilaksanakan dalam sholat itu sendiri. Rukun dalam sholat tidak boleh ditinggalkan baik karena sengaja, lupa, maupun memang tidak mengetahuinya. Rukun ibarat pondasi rumah dan rumah tidak akan berdiri jika tidak ada pondasinya. Ketentuan dalam melaksanakan sholat yang kedua adalah sunnah abad. Jadi, sunnah abad adalah perkara-perkara yang dianjurkan dalam pelaksanaan sholat dan jika ditinggalkan dapat digantikan dengan sujud sahwi atau sujud karena lupa dalam sholat. Untuk ketentuan yang ketiga yaitu ada sunnah hayat. Jadi, sunnah hayat itu adalah perkara-perkara sunnah dalam sholat yang jika dilupa dikerjakan tidak perlu menggantinya dengan sujud syahwi. Subbab yang keenam yaitu rukun sholat fardu 5 waktu. Jadi rukun sholat fardu 5 waktu itu jumlahnya ada 13. Yang pertama ada niat. Wajibnya di dalam hati, apabila dilafalkan itu hukumnya sunnah. Yang kedua itu ada berdiri jika mampu. Yang ketiga takbiratul ihram, takbir awal sholat. Yang keempat ada membaca surat Al-Fatihah. Makmum itu membacanya setelah bacaan imam. Yang kelima ada ruku dengan tumak ninah atau dengan sikap tenang sejenak. Yang keenam ada i'tidal dengan tumak ninah. Yang ketujuh ada sujud dengan tumak ninah. Yang kedelapan ada duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan ada duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumak ninah. 10. Membaca tasyahud. Yang ke-11 ada membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 ada membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan. Dan yang terakhir rukunnya adalah tertib urutan rukunnya. Subbab 7. Perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan. Dalam melaksanakan sholat itu terdapat perbedaan pelaksanaan rukun antara laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama dalam ruku dan sujud. Perbedaannya, kalau perempuan merapatkan bagian-bagian yang direnggangkan, perut menempel pada kedua paha dan ketika sujud dan ruku, kedua lututnya saling menempel. Begitu juga kedua kakinya karena posisi ini lebih menutup bagi perempuan. Untuk rukuk dan sujudnya laki-laki, merenggangkan antara siku dari kedua lambungnya dan mengangkat perut agar menjauh dari kedua paha. Perbedaan melaksanakan sholat yang kedua adalah cara membaca bacaan sholat. Jadi cara membaca bacaan sholat bagi perempuan yaitu sholat yang dilakukan di sekitar laki-laki lain bukan mahram dianjurkan untuk merendahkan suaranya. Sedangkan untuk laki-laki, mengeraskan suara bacaannya pada sholat-sholat jahriyah dan membaca dengan suara rendah pada sholat-sholat sirriyah. Untuk perbedaan yang ketiga itu ada aurat. Bedanya aurat perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sedangkan auratnya laki-laki itu ada dalam sholat minimal harus menutup anggota tubuh antara perut hingga kedua lutut. Selanjutnya ada sunnah sholat 5 waktu. Sunnah-sunnah sholat adalah ucapan dan gerakan-gerakan sholat yang tidak termasuk dalam rukun sholat, tetapi merupakan bagian dari ibadah sholat. Dan sunnah sholat itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada sunnah abad dan yang kedua ada sunnah hayat.
Sunnah abaat itu apa sih? Sunnah abaat adalah sunnah yang apabila tidak dikerjakan harus mengganti dengan sujud sahwi. Dan yang kedua ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah dalam sholat fardu yang jika tertinggal karena lupa atau sengaja ditinggalkan, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Sunnah abaat. Apa saja yang termasuk sunnah abaat? Jadi yang pertama, membaca dan duduk tasyahud awal. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Dan yang terakhir ada berdiri dalam kunut dan membaca doanya pada rakaat kedua pada posisi i'tidal dalam sholat subuh. Selain sunnah abaat, di dalam sholat itu ada sunnah hayat. Apa saja yang termasuk sunnah hayat? Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Mengangkat kedua tangan hingga ujung jari-jari melebihi tingginya telinga, dengan kedua ibu jari di bawah daun telinga, dan kedua telapak tangannya melebihi tinggi kedua bahu. Mengangkat tangan juga sambil memulai takbir dan tasmi. Yang kedua, yang termasuk sunnah hayat adalah memiringkan ujung-ujung jari ke arah kiblat sambil merenggangkannya pada saat mengangkat tangan. Yang ketiga, ada meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di pertengahan antara dada dan pusar. Dan masih banyak lagi. Untuk subbab yang terakhir itu ada hikmah pelaksanaan sholat. Hikmah pelaksanaan sholat yang pertama yaitu sholat menjadikan hidup kita menjadi sehat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin muslim yang sholat dengan khusyuk akan memiliki daya tahan untuk menghindari ucapan maupun perbuatan yang mengandung unsur kekejian dan menjijikkan. Jaminan lainnya adalah juga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang sholat dengan khusyuk akan dipastikan baik keseluruhan amal perbuatan lainnya semasa hidup di dunia. Untuk hikmah pelaksanaan sholat yang kedua itu ada sholat fardu membentuk kedisiplinan individu. Jadi pelaksanaan sholat yang khusyuk juga dapat dimaksudkan agar kita dimasukkan olehnya sebagai makhluk yang dapat mencegah diri dari perkara-perkara yang kotor dan menjijikkan melalui sholat kita. Termasuk agar kita itu dapat meneladani nilai-nilai kedisiplinan yang terkandung di dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu dengan khusyuk dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Bagaimana? Adakah pertanyaan terkait materi sholat fardu 5 waktu? Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Walhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.